Selamat malam Mas, sehat selalu ya. Halo, selamat malam. Aman ya, Apa suara saya kabar? aman? Kedengeran. Merlin People Baik, bisa cek ya suaranya gimana? alhamdulillah. Ya, Oke. Oke Mas Aidil, tadi ya, sudah kita sampaikan nih, sebetulnya punya rumah atau punya hunian itu adalah impian bagi sebagian besar orang ya, karena menjadi salah satu kebutuhan juga kebutuhan primer. Nah, ya, sebetulnya apa sih yang harus kita persiapkan Mas untuk memiliki hunian idaman, terutama untuk kaula muda, kaula muda. Silakan ya. Mas. Ya, jadi saya kalau diajak ngomongin masalah properti ini saya excited banget ya, karena pengalaman saya pribadi, uh, the best investment decision yang pernah saya bikin adalah di properti, gitu ya. Wow. Bisa dibilang one of the best atau bahkan bisa dibilang the best ya. Saya belum lama sih masuk properti, sedikit background aja. Saya masuk properti itu mungkin sekitar 10-12 tahun yang lalu lah. Tapi waktu itu memang lagi kenceng-kencengnya tuh waktu itu ya, lagi naik tinggi. Istilahnya kita beli hari ini, besok harganya naik. Gitu. Iya, betul, betul, betul. So, jadi saya pernah mengalami properti saya itu naik sekitar 30% dalam hitungan 1 minggu. Jadi ketika saya deal, kemudian saya mau signing dengan notaris waktu itu, kemudian notarisnya nanya, Mas mau dijual nggak? Saya bilang, loh, kok mau dijual? Ini saya baru mau beli, Bu. Saya bilang gitu. Iya, ini ada yang nawar sekian. Itu naiknya sekitar 30%, Mbak Lili. Itu luar biasa. Wow. Dan properti yang sama itu kemudian dalam waktu 2-3 tahun, naik kurang lebih 300-400% dari investasi. Maksudnya 3 Wow. kali lipat ya, Tiga kali lipat. dari investasi awal saya. Gitu. Jadi, ini saya selalu senang, selalu excited kalau ngomongin masalah properti. Iya. Meskipun sekarang ini memang fenomenanya ada beberapa geng milenial yang ngerasa bahwa nggak punya properti nggak apa-apa. Ya, itu saya mau luruskan di sini, koreksi ya teman-teman ya. You have to have property. Ini bukan masalah saya lagi talk show di sini atau apa, enggak gitu. Karena Ya. I believe in investasi properti karena itu real asset gitu ya. Terus dan saya punya beberapa jenis properti gitu. Saya punya apartemen, saya punya rumah landed house, saya punya kos-kosan gitu ya. Saya Wow. punya holiday house, saya punya properti di Bali gitu. Jadi emang maniak sih sama properti karena udah ngerasain enaknya ya. So jadi Iya. kembali kepada tadi bicara milenial, saya sarankan tetap masukkan properti hunian itu sebagai salah satu financial goal. Karena gini, kalau kita nomaden, kalau kita masih single, nomaden masih nggak apa-apa, nggak masalah, gitu ya. Ada yang pengen kerja di Bali, ada yang pengen kerja di Papua, di Raja Ampat, that's fine. Tapi when you have someone you care, ya, come with you, istri, suami, pasangan, ya, anak, itu tetap harus ada satu tempat yang memang you call it home, gitu loh. Jadi mau muter kemanapun, baliknya ke situ lagi, gitu ya, baliknya ke situ lagi. Makanya kenapa saya ada salah satu orang yang mungkin menentang, gitu ya, kalau dibilang wah kita nggak perlu properti, kita cukup sewa aja karena properti itu liabilities, enggak, gitu ya. Buat saya properti aset saya udah ngerasain, gitu ya. Saya udah bayar cicilan selama 10 tahun, waktu itu apartemen masih 10 tahun, belum bisa 15 tahun, Mbak, ya kan. Iya, iya. Terus kemudian investasi saya dari yang tadinya, karena properti ini pengalaman saya pribadi, tadinya investasi saya tuh kalau pakai reksadana, pakai saham itu ya lumayan lah ya, dapatlah tus juta gitu ya, alhamdulillah ya. Itu tahun 2009, 2010. Tapi begitu uang tersebut saya pakai buat DP, kemudian investasi properti, itu naiknya di 4 kali lipat, 5 kali lipat, sehingga yang tadinya cuma tus juta jadinya gitu ya. Gitu ya. Iya betul, dan itu udah Iya, saya iya. rasakan 10 tahun yang lalu. Apalagi Nah, ini juga ya. Oke, Mas. ya, Kalau ngelihat siklus, mungkin Mas Aidil sudah memulai dari 10 tahun lalu ya. Kan kita juga tahu ya, 10 tahun lalu juga sempat ada krisis. Nah, biasanya kan habis krisis tuh properti boom gitu ya naik. ya, ya. Ya, pendapat Mas Aidil gimana tentang hal ini? Apalagi kita ini bisa dikatakan apakah kita masih krisis atau sudah mulai rebound, Mas?
Ya, saya setuju sekali karena kan waktu itu saya masuk 2009-2010 ya, jadi itu kan right after krisis 2008 kan waktu itu ya. 2008 ya. Dan krisis 2008 itu di Amerika adalah krisis properti gitu kan. Ya. Ya, ya kan subprime mortgage gitu kan pada akhirnya itu kan properti gitu. Ya. So jadi harganya juga murah dan kita dapat rally yang cukup tinggi dan saya setuju. Nah, kondisi saat ini kurang lebih meskipun tidak bisa dibilang sama, tapi bisa similar lah ya, mencerminkan kondisi seperti tahun 2009-2010. Jadi ekor recovery-nya udah mulai balik nih gitu, karena ini di luar dari Omicron sekarang, kalau kita lihat kemarin-kemarin nih minggu lalu, 2 minggu lalu, itu mall udah rame, orang udah belanja gitu ya, bisnis back as usual gitu ya. So jadi harus, dan saya sudah berkali-kali ngomong di media, beberapa media wawancara saya bilang if you have the money, this is the time gitu ya. This is the time untuk invest di properti, tapi make sure kalau yang lainnya udah beres, sudah emergency fund udah beres gitu ya, asuransi udah beres. Jadi supaya jangan sampai kalau udah beli properti, udah nyicil, misalnya kan kalau milenial biasanya nyicil ya, udah nyicil, udah nyicil, ntar tiba-tiba, aduh ini kenapa-napa gitu ya. Nah jadi kalau menurut saya sih, this is a good timing. 2022, 2023 itu tahunnya kebangkitan, gitu ya. Kita nggak tahu apakah apa namanya, ini kan karena masalah Omicron aja ya ketahan sebentar sebenarnya. Mereka kalau kita lihat dari Januari kemarin tuh udah kencang sekali, orang udah belanja, udah travel, udah apa dan seterusnya, gitu Mbak. Oke, nah Mas Aidil tadi kan ngomong cicilan gitu ya. Sebetulnya sebaiknya itu lebih baik beli cash atau beli cicilan, Mas? Nah, jadi gini, saya punya guru di Amerika, financial planner. Ada 3 guru saya, ya. Rick Edelman, kemudian ada Edwin Morrows. Ini senior financial planner yang usianya 65, 70 gitu ya. Nah, dan logiknya sangat-sangat masuk di akal. Beli properti itu kalau memang ada kayak kita mampu membayar cicilan bulanan, ya kata kunci adalah kemampuan bayar cicilan bulanan ya Mbak ya. Meskipun kita punya cash, saya sebaiknya tetap belinya menggunakan cicilan, ya. Karena kenapa? Karena cashnya nanti bisa diinvestasikan di tempat lain, gitu. Ya, worst scenario cashnya taruh ke deposito atau masukin ke emas misalnya. Dengan cara seperti itu kita punya 2 aset, Mbak. Ya, gitu. betul. Ya, kita punya 2 aset. Nah, terus banyak orang bilang gini, Mas, tapi kan saya nggak mau nyicil properti lama-lama. Salah. Justru cicil properti itu selama-lamanya di luar negeri itu ada cicilan di Amerika, di Malaysia, itu ada cicilan properti yang 30 tahun. Ada cicilan properti yang 50 tahun. Ada cicilan properti yang bisa diwariskan ke anak. Jadi kalau orang tuanya meninggal, belum selesai bayar cicilannya, anaknya nerusin. Bisa nerusin ya? Iya, kenapa dibuat sepanjang mungkin? Karena supaya cicilan bulanannya tidak memberatkan. Itu kata kuncinya, Mbak. Gitu. Nah, orang Indonesia kan mindsetnya kebalik nih. Supaya cicilannya cepat-cepat lunas, nggak ada beban. Ya, lah, pertanyaannya, ketika sudah ada cicilan, uang yang kamu transfer 3,5 juta, 5 juta per bulan kemana? Pasti habis. Gitu ya. Habis buat foya-foya, habis buat... Iya, nggak jadi aset kan? Jadi nyicil itu kan sebenarnya memaksa kita untuk berinvestasi gitu. Iya. Gitu, Mbak. Oke. Nah, kalau apa sih hal-hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan kalau kita mau menggunakan KPR atau mencicil tadi, Mas? Ya, tadi ya nomor 1 pastikan dulu kemampuan kita membayar cicilan ya. Jadi kan udah ada rumusnya biasanya ya, 30-35% dari penghasilan itu biasanya rumus yang dipakai oleh institusi keuangan, perbankan misalnya. Ya, tapi kalau memang dimungkinkan misalnya, Mas, saya karena usia masih muda, 25, 27, saya bisa nyicil sampai 30 tahun lah, kalau boleh ya, kalau ada ya. Ada. Habis ini kita ngobrol nih, yang punya cicilan 30 tahun nih. Gitu. Ambil Mbak, karena kenapa? Karena yang tadinya bayar cicilan misalnya 5 juta per bulan, begitu ditarik 30 tahun, nyicilnya hanya tinggal 2 juta. Gitu. Ya kan? Jadi, itu saya ngalamin sendiri waktu saya ngambil apartemen, gitu kan. Kan opsinya dulu 5 tahun, 10 tahun kan. Saya max, saya bilang nggak dari 15 tahun ya, gue mau ngambil 20 tahun kalau bisa. Enggak. Nah, karena waktu itu apartemen masih sangat murah,
mohon maaf ya, ini bukannya mau flexing kayak sultan-sultan itu ya, tapi cicilan saya waktu itu hanya 1,6 juta sebulan, Mbak. Gitu. Wow. Istilahnya satu posting nggak kurang, nggak nyampe satu posting Instagram saya maka bisa lebih dari itu harganya. Setengah posting. Sekalian promo nih ya. Sekalian promo ya. Setengah posting Instagram saya, ini bukan sombong ya, maksudnya saya mau ngasih tahu bahwa ketika saya ada option untuk menarik panjang, kemudian itu yang saya lakukan. Nah, orang Indonesia takut karena kenapa? Takut bayar bunga atau bayar biaya. Betul. Kalau pakai perbankan syariah kan ada biayanya ya. Nah, yang besar, jangan takut karena biaya atau bunga tadi akan kita dapatkan kembali dari kenaikan harga properti, Mbak. Iya, gitu ya. Betul. Jadi kayak contohnya apartemen saya dulu harganya saya kebetulan beli beberapa ya di satu wilayah. Ada yang 135, ada yang 150, ada yang 180 gitu ya. Nah, ketika lunas, value dari apartemen itu sekarang sekitar 650. Jadi kalau saya hitung dengan cicilan dan bunga saya, waktu itu saya udah bayar sekitar 300 ya. Nah sekarang dengan harga segitu, istilahnya saya jual 400 saja apartemen saya gitu ya, saya masih cuan gitu. Iya, betul. Jadi jangan takut bayar bunga atau bayar margin ya, atau biaya-biaya kalau kita tarik itu menjadi panjang, karena itu akan tergantikan dengan capital gain-nya gitu ya, investasinya dari properti tersebut. Tapi memang harus selektif ya, hati-hati memilih tempat, lokasi, hati-hati juga memilih partner, ya memilih bank, memilih developer, project propertinya gitu ya. Jadi memang harus dengan yang sudah terpercaya gitu. Oke. Sip, Mas Aidil, terima kasih penjelasannya. Nah, Medline People yang masih mau bertanya mengenai financial planning-nya atau mengenai produk-produk bank syariahnya boleh, atau produk-produk dari belanja properti juga silakan. Oke, biar lebih seru nih Mas. Tadi kan Mas Aidil bilang kalau bisa ambil cicilan 30 tahun, ambil aja. Ada nih yang punya nih. Oke. Oh gitu? Kita akan ada. Kita ajak ya Pak Deden Durrahman dari Bank Syariah Indonesia. Umur saya udah nggak bisa lagi. Coba 20 tahun yang lalu. Assalamualaikum Pak Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Medline. Waalaikumsalam, Mas Aidil, luar biasa. Saya dengerin tadi omongannya luar biasa, sangat menarik ya. Investasi properti wajib. Oke, Pak Deden. Sebelumnya terima kasih ya Pak ya, Bank Syariah Indonesia ini sudah berpartisipasi mendukung program Medline Expo Belanja Properti 22 yang ketiga kalinya di awal tahun ini. Nah, Pak Deden bisa ceritakan nih Pak. Oh ya, selamat milad juga ya Pak. BSI milad ke-1 nih. Iya, BSI baru 1 tahun. Alhamdulillah, makasih ya. Traktir, siap. Nanti kita traktir. Medline People kita kasih spesial pada saat miladnya BSI ini ya. Banyak spesialnya buat Medline People. Pak Aidil juga boleh ikutan. Oke, boleh ceritakan Pak nih yang spesial serba satu nih apa nih? Silakan Pak Deden. Oke, makasih ya. Jadi spesial serba satu ini adalah program nih. Kebetulan tadi seperti sampaikan Mbak Lili tadi, BSI sedang milad nih, baru 1 tahun ya. Seperti kita ketahui, BSI ini merger dari 3 bank syariah terbesar yang ada di Indonesia. Nah, alhamdulillah kita sekarang sudah menjadi nomor 7 terbesar di perbankan nasional. Jadi bukan hanya di perbankan syariah, tapi di perbankan nasional, Mas Aidil. Jadi sudah bisa diperhitungkan lah ya. Insya Allah Medline People atau masyarakat sekarang bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Bank Syariah Indonesia ya. Nah, pada saat miladnya BSI yang ke-1 ini, pas tanggal 1 Februari kemarin, kita baru milad ya, kita mengeluarkan satu program yang dibilang tadi spesial serba satu ya. Artinya apa? Pricing-nya ya kita bisa sebesar 1,1% ya. Wow. Untuk setahun pertama. Bayangin Pak Aidil ya. Tapi ini berlaku sampai bulan Maret saja ya. Jadi pricing-nya hanya 1,1%, equivalent rate ya. Kalau di Bank Syariah kan namanya margin, itu equivalentnya sebesar 1,1%. Nah, itu yang untuk yang 1 tahun. Nah, untuk yang 3 tahun gimana? 4,11%. Selama 3 tahun, fix tidak akan berubah.
Kebayangkan Pak Saidil ya, Bank Syariah itu menawarkan yang pricingnya fix, Pak, Mas Aidil ya, Meton People itu keunggulannya Bank Syariah bisa kasih pricing ataupun angsuran yang fix ya. Nah, tadi yang sampaikan sama Mas Aidil, ada yang produknya sampai 15 tahun bahkan 30 tahun, ada. BSI menawarkan itu ya. Tadi generasi muda milenial banyaknya katanya, wah nanti kalau cicil angsuran nanti kita buat main-mainnya gimana? Nah, ada solusinya ya, mengasuh lewat Bank Syariah Indonesia jangka waktu 30 tahun seperti Mas Aidil sampaikan, artinya dari pendapatan itu bisa disisihkan sekian persen untuk angsuran beli rumah ya di Medland gitu ya, tapi tetap hobi nggak hilang gitu kan, bisa tetap bisa hobi juga nggak ngalah gitu kan, hobi nggak ngalah gitu, seperti tagline-nya BSI gitu kan ya, hobi nggak ngalah gitu, tapi tetap punya rumah, nah, gitu. Oke. Pak gitu Dede, kurang lebih serba 1,1 serba satu seperti itu, Mbak Lili. Spesial serba satu ya Pak ya. Spesial serba satu Spesial ya, serba 1,1% selama setahun ya. Oke, Pak Deden, lalu sebetulnya siapa saja yang menjadi target dari Bank Syariah Indonesia? Apakah harus Muslim saja atau harus milenial saja? Bagaimana Pak? Oh, targetnya siapa saja ya bisa ke Bank Syariah Indonesia, tidak harus Muslim ya, karena kita universal sifatnya ya. Artinya siapapun masyarakat yang ingin memiliki rumah gitu kan ya, silakan bisa datang ke Bank Syariah Indonesia. Nah, saat ini emang kita program ini lebih ditawarkan kepada nasabah atau calon nasabah yang memiliki fixed income dulu ya, fixed income dulu gitu kan. Contohnya misalkan ASN ya baik CPNS maupun yang sudah PNS ya, karyawan BUMN misalkan ya, atau profesional ya seperti dokter itu juga bisa ya, atau juga karyawan swasta lainnya yang bonafit lah ya. Kenapa kita pilih itu dulu? Karena ingin kepastian membayarnya ya. Jadi kita tidak ingin menyusahkan nasabah juga ya, nasabah yang tadi punya penghasilan ya bisa disisihkan investasinya untuk membeli properti ya, tanpa juga tadi ya hobinya nggak ngalah gitu ya, seperti itu. Oke. Nah tadi untuk mungkin Mbak Lili saya sampaikan programnya ya, untuk yang 1 tahun itu berlaku sampai Maret aja nih ya, makanya Meton People segera sampai bulan Maret aja untuk yang 1 tahun. Tapi kalau yang untuk yang 3 tahun yang 4,11% itu sampai Juni 2022. Jadi kalau nggak keburu yang Maret ya itu juga masih murah juga karena 4,11% selama 3 tahun itu murah banget deh, nggak ada, coba cari deh ya, murah banget deh ya. Silakan Meton People datang ke Medland dan pembiayaannya lewat Bank Syariah Indonesia ya, dan insya Allah berkah gitu. Amin. Pak, dan menarik sekali begini Pak, kita undang Pak Wahyu sekalian ya, agar obrolannya lebih menarik. Siap. Pak Wahyu, baik silakan bergabung. Nah, jadi 1,11 margin setara dari Bank Syariah Indonesia, tapi itu juga disubsidi 1% oleh Medland untuk 1 tahun pertama. Jadi ada program kolaborasi. Wow. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Wahyu, apa kabar? Assalamualaikum Pak Wahyu. Pak Wahyu. Ya, salam sehat semua ya. Ya. Sehat, alhamdulillah. Sehat alhamdulillah ya. Ya, seru tadi dengar pembicaraannya Mas Aidil dengan Pak Deden tadi, seru sekali mengenai properti ya. Iya. Mas Aidil ini ternyata investor juga ya Pak Wahyu ya. Oh iya. Ya. Saya juga sama tuh pengalamannya dengan Mas Aidil gitu ya. Dari tadinya takut untuk nyicil properti, akhirnya malah ketagihan gitu ya. Yang membatasi saya hanyalah penghasilan saya. Nggak cukup kalau banyak-banyak, jadi saya harus ngerem-ngerem sedikit. Setuju, Pak. Oke. Pak Wahyu, sebelum ke Pak Wahyu, saya teruskan sebentar dengan Pak Deden ya Pak ya. Nah, ya, baik, silakan. Oke. Baik, Pak Deden, apa harapan Bank Syariah Indonesia untuk event belanja properti 22 kali ini, Pak? Ya, harapan kami Bank Syariah Indonesia ingin kerjasama dengan Medland ini bisa semaksimal mungkin. Kami lihat stoknya Medland cukup banyak ya. Nah, ayo kita habisin sama-sama ya. Lewat Bank Syariah Indonesia ya. Dengan program yang tadi ya, yang special rate yang masih murah gitu kan ya. Sangat murah gitu ya. Itu bisa membantu Medland People untuk memiliki rumah
lebih cepat ya. Jangan tunggu-tunggu. Ayo sampai bulan Iya. Maret atau paling lambat sampai bulan Juni. Ayo kita datang ke Medland, ajukan pembelian rumah dan angsurannya lewat Bank Syariah Indonesia. Insya Allah berkah dan insya Allah jadi punya rumah. Oke. Itu Ya, harapan dan, kami, Mbak Lili. Terima kasih Pak Deden. Dan momentum terbaik beli rumah itu selalu katanya sekarang ya, atau kalau bisa kemarin gitu ya, bukan hari ini, tapi kalau bisa kemarin gitu. Betul. Medland People menyambut hari jadi ke-28 tahun, PT Metropolitan Land Tbk menyelenggarakan Medland Expo Belanja Properti 22 yang diselenggarakan secara hybrid online melalui website belanjaproperti.com periode 1 Februari sampai 31 Maret dan on-site di Mall Metropolitan Bekasi periode 1 sampai 13 Februari. Dan Belanja Properti 22 kali ini didukung oleh Bank Syariah Indonesia dan diikuti oleh seluruh unit residensial dan apartemen yang dimiliki dan dikelola oleh Medland. Nah, Pak Wahyu sudah bergabung nih di sini. Pak Wahyu, kenapa sih kita harus memulai investasi, atau kalau nggak investasi harus beli deh rumah atau hunian saat ini, Pak? Ya, tadi bicara soal kenapa sih harus properti ya. Tadi Mas Aidil sudah sampaikan, ini the best investment adalah properti. Ya, sebetulnya ada beberapa lagi investasi yang lain. Cuman karena sekarang kita lagi bicara properti, ya salah one of the best investment. Karena pengalaman saya tadi seperti Mas Aidil juga sebagai investor, harga properti nggak pernah turun. Minimal setiap tahun kan Pemda itu menaikkan NJOP. NJOP akhirnya itu mempengaruhi dari harga properti, ya. Jadi itu otomatis kedorong naik gitu ya. Kemudian juga pertambahan penduduk. Tanah nggak tambah-tambah, kecuali nanti tanah virtual di metaverse ya. Cuma metaverse nggak bisa ditempati, nggak bisa ditinggali, dia hanya menggantikan ruang-ruang umum saja, ruang publik seperti ruang rapat, ruang retail, kemudian ruang-ruang publik lainnya. Tapi kalau ruang privat seperti tidur, kita kan nggak bisa tidur secara virtual gitu kan. Jadi tetap property is the best investment. Kemudian tadi bilang kalau milenial, saya nggak perlu beli properti, saya hidup nomaden, tapi kan tetap tinggal di properti, even itu bukan properti miliknya dia sendiri. Berarti kan milik orang. Nah, orang ini siapa? Landlordnya. Nah, sekarang yang saya ajak, kalau nggak mau punya properti untuk ditempati, ya jadi landlord. Jadi itu jadi satu instrumen investasi lagi, seperti Mas Aidil bilang, apartemennya atau rumah-rumah holiday-nya itu disewakan, sehingga mendapatkan passive income lagi. Nah, ini kan satu bentuk alternatif investasi, nggak untuk ditempati saja gitu ya. Terus tadi Mbak Lili tanya kapan waktu yang tepat untuk beli properti. Mestinya sekarang, ya. Kalau saya bilang 2-3 bulan lalu, karena apa? 2-3 bulan lalu itu PPN DTP atau PPN ditanggung pemerintahnya masih 100%. Jadi mereka-mereka yang sudah beli properti di tahun kemarin, tahun 2001 itu sudah on hand itu 10% di tangan cuannya. Ya, itu belum dihitung oleh kenaikan propertinya sendiri. Baru dari situ saja. Nah, sekarang apakah terlambat? Tidak. Karena sekarang pemerintah memperpanjang program PPN DTP atau PPN ditanggung pemerintahnya. Walaupun untuk besarannya sedikit dikurangi. Jadi kalau properti sampai 2 miliar itu cuma ditanggung 50%. Tapi tetap a big deal gitu loh. Jadi tetap kita masih bisa mendapatkan peluang untuk cuan. Dan ini masih awal tahun. Harga pasti beda dengan akhir tahun. Di akhir tahun boleh lihat price listnya Medland. Dari akhir tahun 2001 aja dan ke bulan Januari, Februari ini sudah berbeda. Jadi itulah properti itu sangat dinamis ya. Jadi kalau waktu ditanya waktu yang paling tepat, ya kalau nggak kemarin ya sekarang harusnya. Yaitu Pak Deden tadi menawarkan promo-promo yang luar biasa ya dari BSI ini. Kita juga terima kasih atas dukungan BSI ya, selama ini ya kita sudah jadi mitra yang solid, kalau bisa dibilang keluarga besar Medland lah BSI ini, atau sebaliknya Medland adalah keluarga besar BSI. Kita selalu bilang, ya keluarga besar Medland ini kita selalu bilang sebagai Medlanders.
ya. Jadi kita juga berharap Mas Aidil nanti juga jadi Medlanders nih dengan membeli properti di Medland. Kita tunggu ya Mas ya. Begitu. Jadi promo-promo yang tadi ditawarkan oleh BSI itu juga kita masih juga tambahkan di bulan ini ya, hanya sampai tanggal 31 Maret dari 1 Februari kemarin di perhelatan Medland Belanja Properti 22. Ini adalah perhelatan kita secara online yang ketiga kali, menyusul sukses kita di 2 perhelatan sebelumnya. Dan yang kali ini kita lakukan secara hybrid, ada pameran online dan pameran offline. Di pameran ini kita banyak kasih penawaran, kalau tadi Pak Deden sampaikan, ada margin 1,1%. Nah Pak, yang 1%-nya izinkan kami yang subsidi Pak. Jadi konsumen itu hanya menanggung 0,1-nya. Alhamdulillah, rezeki. Itu kapan lagi kalau bisa dapat margin bunga KPR di bawah 1% ya. Nah, Mas Aidil udah pasang ini nih kuda-kuda nih untuk langsung besok masuk reservasi di kantor pemasaran kita. Jadi seperti itu. Kita selain menawarkan subsidi bunga 1% di tahun pertama atau subsidi margin lah. Tadi ada yang tanya, ini bunga atau margin? Kok bunga gitu, akadnya apa? Jadi mungkin nanti BSI kalau ada kesempatan bisa jelaskan lagi. Selain bunga atau margin 1% tahun pertama, kita ada hadiah langsung hingga 280 juta. Tentunya di proyek-proyek tertentu. Ya, kemudian ada lagi bebas service charge untuk produk apartemen kita. Kita punya 2 proyek apartemen, gratis AC ya, peralatan elektronik lah di beberapa proyek. Kemudian ada tambahan free kanopi atau gimmick-gimmick lainnya. Dan biaya-biaya juga ditanggung oleh kami. Biaya BPHTB, biaya AJB, biaya KPR-nya. Yang kalau di total biaya itu kurang lebih juga hampir 10% juga. Ya. Jadi sudah dapat subsidi di margin, dapat juga di situ, subsidi di biaya-biaya. Kemudian juga ditanggung pemerintah PPN-nya 50%. Jadi bisa dihitung sendiri, hitungan kasar dulu. Tapi jangan lama-lama hitungnya, nanti besok barangnya sudah habis soalnya produknya. Dihitung berapa keuntungan atau cuan yang didapat saat sign pembelian properti kita. Saat mulai PPJB, sudah itu, cuannya sudah di tangan. Ya, nanti akhir tahun, coba lihat, dibandingkan dari waktu beli sekarang ke akhir tahun. Itu sudah berapa yang kita bisa nikmati. Tapi saran saya tetap properti itu harus jangka panjang, menengah panjang lah. Jangan sekarang beli besok dijual, buat apa juga. Kalau memang kita masih punya potensi keuntungan yang lebih tinggi, kenapa harus buru-buru, mau apa gitu kan. Jadi nanti investasinya dikombinasikan lah antara yang mau jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan saya sarankan properti ini lebih menarik untuk jangka panjang ya. Kemudian kalau dibilang kenapa mesti buru-buru lagi, program PPN DTP-nya kan sampai serah terima September gitu kan, kalau teman-teman banyak yang dapat informasi. Ya, programnya memang sampai September. Tapi produk properti kita ya yang sekarang available ini belum tentu nanti September available loh gitu. Kemudian promo-promo yang kita tawarkan tadi belum tentu sampai September kita tawarkan kembali. Jadi baik produknya maupun program promonya kami sangat terbatas. Karena begini, unit-unit yang harus diikut sertakan dalam program PPN DTP ini harus didaftarkan dulu ke sistem Sikumbang, sistem punyanya kementerian. Ya. Jadi kalau kita tidak daftarkan itu tidak diikut sertakan. Jadi yang kita daftarkan itu sangat terbatas. Ya, misalnya kita launching klaster baru di Medland Transyogi, klaster Tuscany, klaster Lise di Medland Cibitung, ya. Kemudian klaster Aymara dan tipe Adenia yang sangat unik dengan mezanin di Medland Cilengsi. Kemudian tipe Kana yang dengan kolam renang dan harganya sangat terjangkau di Medland Menteng yang masih Jakarta loh, dan 15 menit menuju Kelapa Gading, ya. Harganya terjangkau, dapat kolam renang. Nah, ini unit-unitnya sangat terbatas yang saya sampaikan tadi. Belum lagi apartemen yang murah, mulai dari 270 juta.
rupiah di apartemen Kaliana, ya, bisa cicilan panjang, kemudian bisa ada opsi furnish. Tuh, kurang apa lagi ya? Jadi tinggal nanti hubungi saja kantor-kantor pemasaran kami dan dapatkan penawaran yang menarik. Ada lagi apartemen M Gold Tower yang bersebelahan dengan pusat perbelanjaan Grand Metropolitan. Jadi selangkah menuju pusat perbelanjaan, selangkah ke kantor kalau juga punya kantor di namanya M Gold Tower office, ya. Jadi proyek-proyek properti kita juga berlokasi di lokasi yang sangat strategis dengan akses infrastruktur yang sangat memadai, ya. Seperti di Medland Puri dan Medland Cyber City, kita ada akses tol langsung Karangtengah. Jadi depan pintu tol itu sudah masuk kawasan perumahan kita. Kemudian di Medland Menteng, jalan tol layang yang baru dari Kelapa Gading hanya 15 menit ke Medland Menteng. Bayangkan dengan jarak hanya 15 menit, harganya masih jauh di bawah Kelapa Gading. Ini suatu opportunity yang menarik karena dengan membeli rumah di Medland Menteng tetap bisa menikmati fasilitas kelengkapan ya wisata kuliner di Kelapa Gading. Kemudian juga Medland Tambun yang terakses dengan Jor 2 pintu tol Telaga Asih, Telaga Asih. Kemudian Medland Cibitung juga dengan tol Telaga Asih dan punya stasiun kereta api komuter line di dalam proyek. Ini sangat memudahkan pekerja komuter. Jadi nggak perlu naik kendaraan pribadi lagi yang pemborosan. Kalau Mas Aidil pasti menyarankan itu. Kalau bisa naik kendaraan umum yang nyaman, AC gitu kan, kenapa harus pakai mobil pribadi? Pajaknya juga mahal, parkirnya mahal, dan sebagainya. Kurang lebih itu penjelasan dari saya mengenai program belanja properti dan produk-produk Medland. Semoga nggak ketinggalan lagi nih untuk kemarin yang sudah mulai ketinggalan di program PPN DTP 100% atau 100%, sekarang bisa dapat 50%. Terima kasih Mbak Lili. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Nah, menarik sekali ya Medland People. Tadi Mas Aidil sudah sampaikan. Jadi kalau kita mau beli properti, yang pertama juga lihat dulu profilnya, siapa developernya, kemudian siapa bank atau pembiayaannya dibantu oleh siapa. Nah, Bank Syariah Indonesia sendiri juga tadi sudah menyampaikan dalam rangka Milad ke-1 memberikan margin setara senilai spesial serba satu 1,11% dan 1%-nya disubsidi oleh Medland. Nah, Mas Aidil. Tapi sebenarnya, silakan. Nggak apa-apa, Pak. Ada yang silakan. Jadi itu yang spesial ya. Tapi kalau misalkan Medland People ingin yang kepastian nih selama 15 tahun nih, ada pembiayaan 15 tahun nih, ya yang fix gitu ya, marginnya tetap gitu ya. Itu angsurannya nggak berubah selama 15 tahun ya. Itu ekuivalennya kalau tadi mohon maaf tadi kalau bilang bunga itu bukan bunga ya, kalau di bank syariah itu adalah margin keuntungannya berapa sih. Jadi kalau misalkan kita katakanlah harga rumah 500 juta gitu kan. Nah, kita jualnya 600 juta. Nah, marginnya 100 juta. Nah, kalau diekuivalenkan berapa persen itu loh ya. Nah, itu perbandingannya dengan bunga. Tapi kalau di bunga kan kalau bunga kan fluktuatif tuh ya. Gitu. Nah, kalau kita enggak, karena akad yang dipakai adalah akad murabahah, akad jual beli. Nah, itu bayangkan 15 tahun Mas Aidil, Pak Wahyu ya, Mbak Lili ya. Fix gitu kan. Jadi kita bisa menghitung cash flow kita selama 15 tahun. Di mana kita kalau penghasilan kita cenderung naik gitu kan ya, tapi angsuran tetap seperti sampai Mas Aidil sampaikan tadi. Jadi rumah kita tuh seolah-olah angsurnya murah gitu, kecil ya, semakin lama semakin murah gitu kan, semakin ringan karena gaji kita naik, tapi harga propertinya naik terus gitu. Jadi emang investasi properti itu sangat penting ya, sangat utama menurut saya, dan ini momentum yang tepat menurut saya. Dan pembiayaan dari kami tadi kita bisa menawarkan fix angsuran selama 15 tahun. Contohnya misalkan kalau pembiayaannya 500 juta gitu kan ya, itu selama 15 tahun angsurnya hanya sebesar 4,6 juta saja sampai 15 tahun gitu kan. Jadi memudahkan Medland People untuk mengatur cash flow-nya gitu. Itu kelebihannya Bank Syariah. Iya.
Jadi kalau perempuan ya, wanita tuh memang suka kepastian, Pak. Panjang Ya, tapi ya, pasti ya. nggak masalah gitu ya. Kalau 4,6 juta sekarang mungkin buat milenial agak berasa berat yang first jobber gitu ya. Tapi 10 tahun lagi kan gaji naik. Tiap tahun kan kita Betul. juga ada kenaikan penghasilan ya, Pak. Oke. Ya. Oke, Medland Ada satu People, lagi yang istimewa, ya, boleh nggak nih, Mbak Lili nih? boleh. Satu produk Boleh, Pak. lagi nih ya, ada namanya Gria Mabrur di BSI itu ya, di mana nasabah yang cicilannya lancar selama 24 bulan, kita kasih porsi haji, ya kan? Wah, Jadi itu luar kalau biasa. sekarang kan Mbak Lili ya, Mas Aidi, Pak Wahyu ya, untuk daftar haji sekarang antrian sampai 25 sampai 30 tahun. Nah, Betul. jadi beli rumah di Medland, nyicil lewat Bank Syariah Indonesia, 2 tahun lancar, kita kasih porsi haji. Jadi kalau sekarang Medland People yang usia 25 misalkan, ya, nyicil dari sekarang, usia 27, ya, sudah kita daftarkan haji. Jadi kalau daftar hajinya harus 25 tahun, berarti dapat berangkat di usia sekitar 50 tahun gitu kan ya. Nah, bayangin kalau nggak dari sekarang gitu kan, untuk daftar hajinya. Nah, itu BSI bisa menawarkan produk yang sekalian dunia dan akhiratnya dapat gitu. Insya Dapat Allah, dunia Mbak Lili akhirat ya. ya. Iya, dan Iya, ini insya Allah. produk ini memang Gria Mabrur ini juga menjadi favorit ya, Pak Wahyu ya, untuk konsumen Medland ya, kalau tidak salah ya. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, buat Mas Aidil, Ya. gimana nih caranya still dong atur strategi keuangan saat nyicil rumah? Ya, jadi apa namanya, udah pasti otomatis rumah itu kan bagian dari kebutuhan. Ketika banyak orang bilang gini sama saya, Mas, kalau saya nyicil rumah, nanti saya nggak bisa investasi lagi yang lain. Loh, kata siapa? Ya rumah kamu tuh investasi kamu, gitu ya. Bahkan ketika harus didahulukan antara dana pendidikan dengan punya properti, saya lebih menyarankan punya properti. Karena kenapa? Karena gini rumusnya. Ketika rumah itu sudah terbayar, misalnya 50%, 75%, kan value sudah naik ya, Mbak ya. 18 tahun lagi, ketika seseorang ingin menyekolahkan anak dan dia tidak punya cukup dana, properti tadi masih bisa di refinancing lagi. Gitu, di refinancing lagi untuk mengambil, untuk bayar biaya kuliah, kemudian nyicil lagi sampai batas maksimal dia bisa nyicil. Apakah usia 55, pensiun, 56, 58, tergantung nanti BSI menilainya seperti apa gitu ya. Jadi semakin muda milenial sekarang beli properti kemudian nyicil, itu udah bagian dari investasi kita gitu ya, bagian dari investasi kita. Jadi kalau nggak punya investasi yang lain jangan takut. Kalau buat dana pendidikan itu bisa saling apa istilahnya, saling mengcover gitu. Itu satu ya. Terus kedua tadi berapa persen sih, kan ada hitungan rumusannya ya, jadi tinggal tanya sama teman-teman BSI. Kalau bisa tadi dengan ngambil cicilan sepanjang mungkin, maka biaya cicilan kita akan menjadi rendah. Ketika dia rendah, maka kita nggak jadi berat. Kesalahan orang Indonesia saat ini adalah pengen nyicil buru-buru lunas. Ya, yang terjadi adalah saya nyicil 5 tahun, saya nyicil 10 tahun, itu cicilannya bisa 25 juta sebulan. Nggak sampai 5 tahun, ya? macet cicilannya. Gitu Baiknya ya. beli properti baru ya. Tambah properti harusnya Mas Aidil ya. Iya gitu. Nah itu mindset yang selama ini salah di banyak orang gitu ya, bahwa karena ketakutan tadi, ketakutan biaya bayar margin, ketakutan bayar bunga, apapun istilahnya. Padahal saya katakan tadi, sesuai dengan Pak Wahyu bilang juga, bahwa dalam jangka panjang, properti sejarahnya itu hampir selalu naik. Kalaupun dia stagnan setahun, 2 tahun, habis itu naik lagi. Udah, sesimpel itu aja. Apalagi kalau kita beli properti yang memang secara value, properti yang diminati oleh milenial. Jadi artinya kemampuannya dia membayar. Jadi marketnya besar, sehingga kalau suatu hari mau, saya nggak bilang jual, tapi tukar guling gitu Pak ya. Dari tadinya apartemen, tukar ke rumah, landed house, yang 1 kamar, 2 kamar, dari landed house 2 kamar, tukar yang ke 4 kamar, kan gitu ya. Nah jadi, seiring dengan berjalannya penghasilan kita, menambah penghasilan kita, saya sarankan, ya kalau bisa, di-upgrade juga, gitu. Jadi, value properti, kepemilikan properti juga ikut naik, dan harga ikut naik, dan aset kita ikut naik, gitu. Oke, siap. Mas Aidil, satu lagi nih,
tadi kan masih ngomongin cicilan gitu ya. Nah, Ya, amannya, ini ada yang nanya, amannya buat milenial itu DP berapa persen ya agar cicilan tidak mencekik? ya. Kalau nggak salah ada aturan pemerintah ya, ini mungkin Pak Deden yang bisa bantu saya. Eh, Amannya itu adalah sebesar mungkin supaya cicilan kita tidak menyekik. Jadi kan itu bisa dikombinasiin ya, Mbak Lili ya. Betul, Semakin betul. besar DP, maka akan semakin kecil cicilan. Cicilan, Atau ya, kalau tidak mampu DP-nya besar, berarti tariknya sepanjang mungkin. Kan gitu. ya, Kombinasinya kan betul, dua itu. Ya kan? betul, Apalagi kalau DP-nya besar, tariknya sepanjang mungkin. Itu udah nggak betul. berasa tuh transfer tiap bulan tuh kayak yang udah numpang lewat aja udah gitu ya. Kayak waktu itu saya lakukan kayak gitu tuh, numpang lewat aja udah gitu. So jadi kombinasinya harus dihitung dulu gitu. Jadi jangan memaksakan membayar cicilan ketika kita ngerasa kok kayaknya berat ya gitu. Kok kayaknya berat ya. Gitu. Jadi kan rumus standar itu kan 30% untuk cicilan. Nah, DP-nya hitung aja. Kalau DP-nya 30%, dapat cicilannya 30%, dan dirasa, oh kayaknya berat Pak, saya pengen ada sedikit biar bisa napas. Misalnya cicilannya jadi 20% gitu. Berarti DP-nya harus dinaikin 10% misalnya. Ya, apalagi, tadi seperti Pak Wahyu katakan, ini semua biaya-biaya ditanggung ya Pak ya. Nah, itu kan kebayang kalau sebelumnya kita mesti siapin DP 30% plus 10% biaya-biaya yang lain-lain, sekarang 10%-nya hilang, berarti 10% yang udah kita siapin buat biaya, kita bisa masukin lagi sebagai DP, gitu, sehingga nanti akan menurunkan cicilan kita. Nilai cicilannya ya. Iya. Oke. Mengenai DP yang mencekik tadi Pak Wahyu, kalau tidak salah Medland juga ada program ya Pak ya, untuk DP itu bisa dicicil Pak Wahyu. Iya, kita ada cicilan DP bisa sampai 8 kali. Cuma kalau yang cicil DP sampai 8 kali, ini sayang kalau saya sarankan, karena program PPN DTP ini kan juga sampai berlakunya sampai September. Tinggal dihitung-hitung saja, ya. Jadi mau DP panjang, konsekuensinya tidak dapat program PPN DTP yang ditawarkan pemerintah, karena kita baru bisa akad setelah DP itu selesai, gitu kan. Jadi semua sih ada plus minusnya ya, tinggal tergantung dengan kesiapan Kemampuan dari Medland People, ya kemampuan dari Medland People. Tapi saya pikir tadi seperti Mas Aidil bilang, kalau memang kita punya uang untuk DP yang bisa lebih besar lagi, itu akan memperingan cicilan kita, itu akan lebih baik. Terus juga nggak usah khawatir mengenai bagaimana kalau ini mandek di tengah jalan. Saya pikir bank juga tidak semena-mena atau sebelah pihak gitu ya untuk memutus KPR kemudian menyita asetnya langsung. Pengalaman saya ada beberapa orang-orang di lingkungan saya yang problem dengan cicilannya karena memang ada yang PHK, kemudian ada yang ya ada halangan lah di situ. Itu masih bisa didiskusikan dengan bank untuk ditawarkan jual dulu. Diberi kesempatan untuk jual dulu, jual sendiri gitu ya, dengan harga yang mungkin disepakati. Toh tentunya harga ini juga jangan juga tempatkan di harga yang paling bagus untuk ambil keuntungan tinggi, karena mau dapat cepat cair ya memang harus berkorban sedikit, tapi paling tidak outstanding KPR-nya itu bisa ditutupi dari hasil penjualan itu. Jadi bank tidak sebelah pihak aja langsung menyita gitu, memang itu. Apalagi bank syariah ini mesti ada diskusi dulu ya Pak Deden, ya mungkin Pak Deden bisa jelaskan. Saya ini juga berdasarkan pengalaman teman-teman di lingkungan saya. Jadi kurang lebih tidak sebegitu menakutkannya. Yang penting kita harus lebih bisa bijak mengelola uang, karena biar bagaimanapun gaji kita besar bukan berarti kita bisa cukup untuk mengelola keuangan kita sendiri. Kalau memang kita kurang bijak, akhirnya punya gaji 100 juta sama punya gaji 10 juta itu malah bisa lebih survive yang 10 juta. Bukan begitu ya Mas Aidil ya? Karena memang ada orang yang memang begitu. Spendingnya yang banyak, yang nggak terlalu penting, yang nggak menjadi prioritas. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih Pak Wahyu. Nah, dari Pak Deden sendiri gimana nih Pak? Kalau cicilan di BSI itu, kalau ambil KPR di BSI, minimal DP berapa persen Pak?
Baik ya, tadi DP sebenarnya sesuai sampaikan Mas Aidil tadi tergantung kemampuan ya. Kalau tadi ingin angsurannya lebih ringan, ya DP lebih besar. Nah, tapi sebenarnya DP itu bisa sampai 0% sebenarnya ya. Terutama untuk rumah pertama itu bisa sampai 0%. Artinya nggak dibatasi DP-nya. Sepanjang tadi total pembiayaannya itu gitu kan ya, dari sisi kemampuan nasabahnya itu mampu membayar gitu kan ya. Katakan tadi misalnya hitungannya dari total penghasilan berapa sih? Tadi Mas Edi ngasih gambar 30%. Nah, di kita bisa sampai 40%. Nah, tapi nih untuk yang payroll-nya bisa ke BSI bahkan bisa sampai 70%. Nah, tapi kan berarti Wah. 30%-nya yang dibawa ke rumah. Nah, kalau penghasilannya cukup besar, 30% misalkan cukup untuk biaya hidup, ya kenapa tidak gitu kan? Makanya DP itu akan menjadi hitungan yang disesuaikan dengan kemampuan nasabahnya. Tapi pada prinsip bisa sampai 0% loh gitu kan di BSI itu. Ya, kalau rumah kedua Wah. tuh 5% sampai hanya 5% saja. Kalau rumah pertama itu bisa sampai 0%. Ya, tapi ya tadi seperti Pak Ayu sampaikan, Mas Maidi sampaikan, kalau angsurannya pengen lebih ringan, sebaiknya ada down payment gitu dari nasabahnya. Terus tadi kalau di Bank Syariah gimana kalau misalkan nanti ada bermasalah? Nah, di Bank Syariah itu kita tidak kenakan denda ya kan, ada keterlambatan, kalaupun ada denda sebenarnya itu nggak jadi pendapatan bank, itu jadi masuk pendapatan kebajikan, nggak jadi pendapatan bank. Jadi sebenarnya bank itu mengenakan denda itu hanya untuk mendisiplinkan saja. Nah, kemudian kalau misalkan bermasalah seperti apa tadi, bank itu tidak ada, kalau di bank konven ada, mohon maaf, misalkan ada bunga berbunga. Nah, di bank syariah nggak ada. Jadi kalau dengan menggunakan harga jual murabah, misalnya tadi harga rumah 500, kami jual ke nasabah 600 juta, ya itu yang disepakati 600 juta saja gitu kan ya. Nah, kalau misalkan nanti kita jual harganya 1 miliar, ada kenaikan, itu kelebihannya kita kembalikan kepada nasabah. Makanya tadi seperti Pak Yus sampaikan, bisa secara sukarela dulu, kita beri waktu, silakan jual secara sukarela gitu kan ya, harganya monggo. Nah, kalau waktu tertentu baru diserahkan kepada bank, nanti bank akan menjualkan seperti itu. Ada kelebihannya saya akan kembalikan kepada nasabah. Jadi insya Allah tidak akan Wah. terzolimi lah nasabah bertransaksi dengan Bank Syariah Indonesia. Luar biasa. Sudah programnya bisa dunia akhirat gitu ya Pak, juga tidak terzolimi. Insya Oke, Allah. oke, Pak Wahyu nih ada yang tanya Pak. Hunian yang pas dengan kantong milenial yang di Medland itu yang mana saja Pak? Sekalian ya Pak, Ya. satu pertanyaan lagi. Kemudian apakah ada produk Medland di Belanja Properti 22 ini yang ikut program subsidi PPN-DTP Pak? Ya, ya baik. Yang pertama, produk hunian yang seperti apa yang untuk milenial gitu ya. Ini sekarang, milenial yang sekarang ini menariknya begini. Nggak bisa kita sekarang patok yang namanya milenial, apa fresh graduate, kemudian gajinya UMP dulu, terus berjenjang ke atas. Sekarang enggak loh. Sekarang ada yang langsung lompat gitu. Karena itu tadi, ada yang jadi content creator, ada yang seperti Mas Aidil gini, dari sosmednya aja bisa menghasilkan yang mungkin lebih tinggi daripada kita semua gitu. Cicilannya kemarin ya. Kalau bicara Buat cicilan, iya, Pak. kalau bicara yang cocok untuk milenial, ya kembali lagi ukurannya kepada penghasilannya berapa, kemudian cicil sesuai dengan itu tadi kemampuannya. Kalau hitungan hitungan kasarnya atau rule of thumb-nya itu 30% dari penghasilan. Tapi kalau apa yang ditawarkan Medland, kita menawarkan produk dari mulai harga 270 juta. Itu apartemen Kaliana. Kemudian ada kalau untuk landed house mulai dari 500 juta. Yang tadi sudah harganya murah, 500 juta terkoneksi dengan kereta komuter lain. Jadi kerja di Jakarta, di kota Jakarta Pusat, maupun Jakarta Jakarta Timur di sini ya, yang terakses dengan stasiun kereta itu bisa dengan mudah kita jangkau tanpa kita bingung-bingung ataupun khawatir kena macet, kemudian ngantuk di perjalanan kalau bawa motor atau mobil sendiri. Tinggal naik kereta, duduk, bisa tidur, bisa nonton drakor, bisa macam-macam sampai ke tujuan, gitu kan? Nah, kemudian juga ada rumah yang di atas 500 juta, ada yang 800 juta di Medland Transyogi, di Medland Tambun 1 miliaran, kemudian Medland Menteng dan Medland Puri. Medland Puri juga menarik juga karena terakses dengan pintu tol Karangtengah. Ini harganya juga masih sekitar 1 miliaran untuk di Jakarta Barat loh.
Biasanya udah Murah, Pak. jarang. Jakarta Barat itu udah luar biasa dan kenaikan investasinya juga lumayan. Jadi kalau ada pembatalan di proyek kita di Jakarta Barat itu selalu ada yang nunggu. Jadi kita kalau batal pun nggak khawatir karena pasti ada yang nunggu. Karena itu demand lebih tinggi dari supply, itu yang membuat menarik. Untuk lebih jelasnya silahkan browsing di www.belanjaproperti.com untuk promo-promo yang sedang ditawarkan di event online belanja properti 22 ini. Oke Pak, tadi yang belum Pak yang ikut subsidi PPN DTP, Oh, apakah? ya itu tadi produk-produk Medland semuanya hampir semua ya ini diikutkan di program PPN DTP ya, PPN DTP, rumah, oke. ruko ya itu semua kita asal yang nanti terdaftar. Nah, mana unit-unit ataupun klaster-klaster yang terdaftar di dalam program PPN DTP itu silakan langsung kunjungi ke website kita www.belanjaproperti.com ataupun langsung ke kantor pemasaran. Kalau masih khawatir karena ini masa pandemi, itu silakan kontak by WA dulu, ya online kita bisa. Makanya kita selenggarakan belanja properti ini timingnya tepat pada saat dilakukan pembatasan mobilitas masyarakat. Ya, jadi timingnya tepat sekali. Jadi walaupun di rumah tetap bisa mencari-cari properti mana yang akan dijadikan alat investasi teman-teman Medland People semua. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Pak Wahyu. Ini tidak terasa sudah hampir 1 jam, tapi ini masih banyak pertanyaan yang sayang untuk dilewatkan. Pak Deden, ada yang nanya nih, bisa nggak sih ngajuin KPR BSI tanpa perlu ke kantor BSI? Bisa aja ya. Jadi kita bisa lewat, ada di sini kita ada sebenarnya ada omni channel kita ya untuk KPR ya. Itu ada namanya bisa melalui www.rumahimpian.id. Nah, di situ bisa mengajukan secara real time gitu kan ya. Ada aplikasi di situ, tinggal ngisi, tinggal input tuh kan ya. Tapi nanti kalau pada saat kita proses mungkin ada data dokumen yang harus disampaikan tuh kan ya. Dan juga nanti pada saat proses akad, nah itu mungkin harus bertemu dengan notaris, gitu kan ya. Tapi sedapat mungkin kita tidak terlalu banyak bertemu secara fisik ya, terutama pada saat pandemi seperti sekarang. Apalagi kalau kita bisa yakini terkait dengan nasabahnya, tempat bekerjanya, gitu kan, itu insya Allah relatif bisa lebih cepat kan ya untuk prosesnya. Oke. Baik Pak. Nah, Mas Aidil nih ada yang nanya. Ini kayaknya kepo nih. Dulu Mas Aidil memulai investasi di properti itu usia berapa sih? Saya sebenarnya agak terlambat mulai. Saya tuh mulai usia 33 kalau nggak salah. Ya, 33 atau 34 gitu. Karena sebelum kan dulu saya di Amerika, terus kebanyakan saya investasi di produk-produk keuangan ya. Saham, obligasi, reksadana. Tapi itu pun oke, karena kenapa? Karena itu kan memberikan kemudahan bagi saya mencicil bulanannya ya, dengan nominal yang nggak terlalu besar. Karena zaman dahulu kalau mau investasi saham tuh mau buka rekening harus punya uang 30 juta Mbak, 50 juta, nggak kayak sekarang. Gitu ya. Nah, itu satu. Terus kedua, waktu itu memang belum ada hitungannya adalah belum ada proyek-proyek yang menarik dan yang paling penting sih sesuai sama kantong saya sih waktu itu. Dan waktu itu dana yang saya miliki yang seharusnya saya bisa belikan satu properti, satu apartemen lunas ya. Tapi saya tidak lakukan. Saya DP 4 apartemen waktu itu. Wow. Gitu ya. Jadi harusnya kan saya beli dapat 1 nih langsung lunas cash ya. Itu tidak saya lakukan. Jadi saya beli 4 waktu itu. Nah kemudian dari situ ternyata dalam hitungan bulan nggak sampai tahun kan, kalau apartemen kan gitu ya Pak ya, biasa. Kalau zaman dulu kan masih bisa jual gambar tanah gitu ya, naik lantai basement, naik lantai 1, harga naik tuh Mbak, tuk gitu ya. Nah ketika harganya mencapai hampir 100% dari harga saya beli, 2 unit saya jual.
2 unit saya Wah. jual, kemudian baru sisanya saya cicil gitu. Nah, itu yang jadi modal saya waktu itu untuk kemudian invest ke properti yang lain gitu. So, jadi saya usia 30 aja tuh saya udah ngerasa telat waktu itu ya. Mhm. Idealnya umur berapa ya Mas mulainya? Kan tadi telat kalau 30. Idealnya sih menurut saya sih begitu punya penghasilan ya Mbak. Apalagi terutama yang milenial yang masih single. Karena gini, yang single punya penghasilan, tapi penghasilannya besar. Tadi Pak Wahyu bilang, ada yang jadi YouTuber, ada yang jadi social media dan sebagainya. Itu kecenderungan mereka untuk menghambur-hamburkan uangnya lebih besar, Mbak. Gitu ya. Betul. Jadi ketika orang merasa, kok duitku cepet habis sih, kok gue nggak bisa nabung, nggak bisa investasi sih, ya udah masukin aja ke properti gitu. Ya sesimpel mulai dari apartemen. Gitu. Itu saran saya sih. Jadi sesuaikan sama kemampuan kita. Kalau kemampuannya apartemen tadi 270 ya Pak ya, beli apartemen. Kalau mampu landed house 15 juta, 1 miliar, beli yang landed house gitu. Biasanya kalau sudah menikah, punya anak sampai dengan usia 3 tahun, 4 tahun kan udah butuh space yang besar tuh ya. Itu satu. Terus kedua biasanya pengen punya anak yang kedua, pengen punya dede gitu kan. Nah, disitulah momen-momen dimana kemudian pindah ke landed house. Nah, itu kan berarti dari mulai menikah, nyicil ya, sebelum menikah, nikah nyicil sampai anak usia 3-4 tahun kan berarti udah 5 tahun nyicil. Itu udah ada istilahnya equity atau capital yang masuk ke dalam cicilan kita setiap bulan. Belum lagi ditambah kenaikan dari harga si propertinya. Properti. Oke, luar biasa. Melon People, tidak terasa sudah 1 jam lebih kita ngobrol bersama narasumber yang luar biasa. Nah, sebelum kita tutup nih, Mas Aidil, Pak Deden, dan Pak Wahyu, boleh satu closing statement dari Mas Aidil dulu, kemudian dilanjut Pak Deden dan Pak Wahyu. Silakan Mas Aidil. Ya, seperti Pak Wahyu tadi katakan, ya, buat teman-teman milenial, ya, Medland People yang nonton ataupun milenial senior, gitu ya, jangan menunda-nunda. Karena kalau kalian menunda, suatu hari kalian akan sewa dari saya. Akan sewa dari Mas Aidil ya. Iya. Oke, Pak Deden, silakan Pak closing statement. Baik, sama seperti Mas Aidil ya, kesempatan ini terutama pada saat ada spesial prize dari Bank Syariah Indonesia selama milad ini, silakan manfaatkan ya, dan manfaatkan fitur-fitur Bank Syariah yang lainnya gitu kan ya, terkait dengan kepemilikan properti, di mana tadi BSI menawarkan angsuran tetap gitu kan ya. Silakan dimanfaatkan, datangi Bank Syariah Indonesia, bisa langsung atau mau lewat situs-situs yang ada gitu kan, termasuk tadi dari www.impian.id gitu kan ya, rumahimpian.id, itu bisa lewat situ untuk menghubungi Bank Syariah Indonesia. Silakan manfaatkan fitur-fitur yang ada di Bank Syariah Indonesia, termasuk juga spesial price tadi yang hanya berlaku sampai Maret dan Juni. Oke, terima kasih Pak Deden. Terima kasih Pak. Dari Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Ya, closing statement dari saya yang pertama, the best investment adalah properti. Kemudian waktu yang terbaik untuk membeli properti sekarang. Kemudian untuk membeli properti yang baik bagaimana? Tadi Mas Aidil bilang pilih developer yang terpercaya. Medland sudah 28 tahun nih, tanggal 16 Februari besok ya, 28 tahun kita. Jadi kita sudah cukup pengalaman ya di bidang properti. Silakan untuk menghubungi kami. Kemudian pilih juga bank yang tidak mencekik leher, yang bersahabat ya, yang bisa memahami kemampuan Medland People sendiri. Salah satunya adalah Bank BSI. BSI ini luar biasa ya, sangat buat kita sangat menenteramkan ya, karena jelas gitu akadnya. Kemudian kalau Medland People masih juga ragu-ragu, masih harus menghitung dana yang harus diinvestasikan, memanage keuangan keluarga yang baik, silakan follow akun IG-nya Mas Aidil Akbar. Nanti Mas Aidil pasti akan jawab gitu ya. Ya, mudah-mudahan. Jadi semua kebutuhan Medland People sudah bisa terangkum dalam pembicaraan di malam hari ini. Semoga ini bermanfaat dan segera membuat Medland People mengambil keputusan untuk investasi properti. Terima kasih. Oke,
Terima kasih Pak Wahyu, Mas Aidil, dan Pak Deden. Terima kasih atas waktunya.